Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa El Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk sharing ilmu, karena al ilmu imamul amal, ilmu ini adalah guidannya amal. Maka menuntut ilmu itu sampai dalam kondisi perang saja tidak boleh dihentikan. Sehingga turun surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah tidak boleh meninggalkan majelis ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Maka alhamdulillah kita bisa menuntut ilmu kembali untuk sharing tentang masalah-masalah di dalam realitas kehidupan kita dalam beragama. Dan sudah masuk di banyak, ini kita sharing dulu. Dan pertanyaan pertama mengenai haji. Tolong para asatid untuk menyiapkan beberapa dalail yang diperlukan mengenai haji. Pertama, antrean haji sekarang sekitar 40-60 tahun sejak pendaftaran. Saat ini ada pembatasan umur jamaah haji yang berangkat ke Mekah maksimal 65 tahun. Bagaimana kewajiban haji bagi orang yang masa tunggunya melewati batas usia pemberangkatan? Masihkah dia berkewajiban mendaftar sebagai penggugur kewajiban haji, sedangkan sudah pasti saat gilirannya tiba usianya sudah lewat? Sebelum dijawab, saya mau update dulu, karena kebetulan dari tahun ke tahun alhamdulillah saya berangkat. Pertama, pembatasan 65 tahun untuk maksimal haji itu adalah karena kemarin masih saat pandemi, sehingga haji terakhir kemarin memang maksimal 65 tahun. Tetapi insya Allah karena sekarang yang haji kemarin dan juga mulai umroh, saya baru pulang umroh juga, itu sudah tidak ada pembatasan tentang usia, satu. Kedua, tidak ada pembatasan sosial, kaitannya dengan pakai masker pun tidak ada yang pakai. Sampai-sampai kemarin kita umroh itu masker seberapa pun hanya kepake untuk berangkat sama pulang. Di luar itu sudah tidak pakai masker, tidak berjarak di dalam. Jadi satu, pembatasan 65 tahun sudah tidak berlaku insya Allah mulai sekarang, karena sudah bukan pandemi, sudah endemi. Yang kedua, tentu 40-60 tahun itu kalau selalu berlaku sebagaimana kemarin pengurangan kuota. Sementara visi 2030 itu memungkinkan nanti bisa 2-3 kali lipat dari yang berangkat. Kalau sekarang maksimal itu 45 juta, nanti akan bisa sampai 12 juta orang berangkat haji itu 2030. Sementara pembangunan infrastruktur sekarang ini saya update semuanya diperluas. Dari mulai misalnya di Madinah itu sudah ditambah yang 2 kali lipat luasnya. Di Mekah pun juga masih ada pelebaran-pelebaran, dan juga di tempat-tempat lain. Misalnya sampai di Jabal Rahmah aja dibikin taman seluas itu. Bahkan di Masjid Kuba sekarang tidak ada parkir dekat. Nah, jadi sekarang parkirnya jauh karena dibikin taman. Kalau kita di Indonesia sering ke Borobudur seperti itu. Jadi Borobudurnya dulu kan nempel ke Borobudur, sekarang enggak. Jadi pertama, pembatasan 65 insya Allah mulai tidak berlaku lagi saat normal. Yang kedua, tentu kalau itu terjadi insya Allah antriannya juga tidak semakin panjang. Tapi by the way, ini pertanyaan bagus tentang penyempurnaan rukun Islam kita, karena kenyataannya puncaknya ibadah itu ada di haji. Ibadah itu ada 3, satu ibadah tarkiyah untuk meninggalkan larangan, ibadah maliyah, ibadah harta, dan ibadah badaniah atau jismiyah. Dan haji tiga-tiganya, fisik, harta, dan juga meninggalkan larangan. Maka untuk itu, siapa dulu Ustaz Thayyib? Menambahkan dari apa yang belum saya dapat. Namun dari nukilan kitab Badrul Munir jilid 15 dari halaman 100 sampai kurang lebih 107 itu ada banyak redaksi-redaksi yang menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi halangan untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya ada hadis man mata walam yahuj, siapa yang meninggal dan belum melaksanakan haji, walam yamna'hu min dzalika maradun habisun,
tidak terhalang karena adanya sakit yang menghalangi terlaksana haji tersebut, au sultanun zalimun, atau otoritas yang zalim, au hajatun zahiratun, atau kebutuhan yang primer, fal yamut ala ayyi halin sya'a, maka matilah dalam keadaan yang dia inginkan. Insya'a Yahudiyan, jika ingin mati Yahudi silahkan, wa insya'a Nasraniyan, jika ingin mati Nasrani silahkan. Jadi memang haji dengan halangan umur secara tekstual hadis ini mungkin tidak ada ya, tetapi ada yang namanya hajah zahirah. Jadi kalau tadi sudah disampaikan Ustadz Wijayanto, kebijakan mengenai pengaturan haji atau regulasi itu memang di tangan pemerintah. Hemat saya bahwa kebijakan atau regulasi itu tidak masuk dalam kategori sultan yang zalim, tapi masuk kategori hajatun zahirah. Jadi karena ada halangan atau batasan-batasan regulasi itu, kalau sependek yang saya pahami, itu tidak menjadi semacam dosa bagi orang yang terhalang karena batasan-batasan regulasi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini kewajiban haji itu dihubungkan dengan istita'ah, kemampuan. Nah, sedangkan para ulama sebagaimana disebutkan dalam Minhajul Muslim Abu Bakar Jazairi, istita'ah itu ada zat wa rohilah. Ada zat itu bekal, uang saku dan seterusnya ya. Rohilah itu perjalanan. Perjalanan itu bisa perjalanan secara zahir yang menunjukkan yang menghubungkan antara satu negara ke negeri Mekah, ya, atau kesehatan. Itu termasuk rohilah. Maka di sini disebutkan wa kadza man wajada malan li nafaqatihi wa nafaqati iyalihi walakin lam yajid ma yarkubuhu wa huwa la yaqwa 'ala al-mashi aw wajada walakin at-tariqa ghairu ma'mun bihaitsu yakhafu fihi 'ala nafsihi aw malihi fa innahu la yajibu 'alal hajju. Demikian ketika seseorang itu ada uang, dia punya uang, punya harta untuk bisa berangkat haji, hanya saja tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut dia, dan dia tidak bisa berjalan dari Indonesia ke kota Mekah ya, maka dia nggak wajib haji. Atau dia ada uang tapi didapati bahwa jalan itu tidak aman, mungkin ada konflik, ada peperangan, ada pembajakan pesawat dan seterusnya, itu pun termasuk orang yang tidak diwajibkan haji, karena rohelah, kemampuan untuk berjalan menuju kota Mekah itu tidak ada. Nah demikian, kalau orang ada harta, ada kemampuan, tapi usianya dibatasi oleh pemerintah sehingga nggak bisa jalan, ya, tidak bisa jalan ke kota Mekah, maka tentunya ini juga termasuk di bab ini, yaitu tidak wajib menjalankan haji karena ketidakmampuannya untuk sampai ke kota Mekah atas batasan usia. Tentunya di sini kalau kemarin sampai sajian tadi, karena ada COVID corona ya, sehingga usia tua sangat rentan, maka dibatasi. Ya seandainya ada pembatasan seperti itu, maka dia termasuk orang yang tidak wajib berangkat haji karena tidak terpenuhi syaratnya, salah satu syaratnya. Kalau berkaitan dengan bagaimana kalau sekarang antrian, taruhlah antri 30 tahun. Sekarang usia sudah 40 tahun. 40 tahun daftar, nanti 30 tahun jadi 70 tahun. Bahwa dia mengira kalau 70 tahun sudah tidak mampu atau sudah kalau usia kan nggak boleh ya kita tebak-tebak, tapi apakah itu menggugurkan karena hitungan itu? Saya nanti 70 sudah nggak mampu. Nggak boleh. Ya. Ya. Karena itu sifatnya dunia, ya. bukan ya, masih prasangka. Kan bisa jadi orang 70 tahun masih sehat, bisa jadi 60 tahun sudah meninggal juga bisa. Karena itu sifatnya dunia nggak bisa. Dia tetap harus mendaftar dan mengantri sampai memang benar-benar Allah takdirkan dia berangkat atau tidak berangkat.
Apalagi dengan kemungkinan visi 2030-nya Saudi, kemungkinan nanti yang berangkat akan dipercepat lagi antrian itu. Jadi artinya karena kenyataannya memang secara dohir juga dibuat sedemikian rupa fasilitas infrastruktur dan services yang ada di sana. Di sini saya dari kitab Fathul Wali Nasir, Syarah Raudhatun Nazir. Memang tidak secara langsung membahas masalah ini, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasannya. Ini dalam pembahasan tentang wajib muwasak dan wajib mudhoyaq. Ya. Di sini ada perdebatan antara mu'alif dengan kelompok yang menentang. Pertanyaannya adalah kenapa? Ya, mereka bertanya kepada mu'alif, kepada Ibnu Qudamah, ya, mengapa ya orang yang wajib sholat, ya, wajib sholat, ya, kok boleh mengakhirkan sholatnya? Ya, kalau dia mati kemudian tidak mendapatkan dosa, apa alasannya? Alasannya karena di situ ya mu'alif atau Ibnu Qudamah beliau menjawab karena dia orang ini walaupun kewajiban sholatnya sudah di awal waktu, ya, kemudian dia belum sempat melaksanakan karena meninggal atau apapun awarid, ya, yang menjadikan dia tidak mampu karena adanya azam. Karena adanya azam. Nah, di sini saya bacakan kutipannya. Fa'ama idza lam yaghful, untuk orang-orang yang tidak lupa bahwa dia masih punya kewajiban, orang-orang yang masih sadar, orang-orang yang ya, tidak kehilangan akalnya, fala yatrukul azma, dia tidak boleh meninggalkan azam alal fi'li, untuk melaksanakan peribadatan yang sudah diwajibkan kepadanya. Tidak boleh, ya. Beliau menambahkan lagi, ya, illa aziman ala tarki mutlaqan wa huwa haram, ditegaskan lagi, ya. Nah, orang-orang yang masih sehat akalnya, ya, pasti dia akan berazam, kecuali siapa? Kecuali memang ada, ya, orang yang sengaja punya azam untuk meninggalkan. Dan ini kata beliau adalah hukumnya haram, ya. Azam ataupun tekad, ya, saya kayak kalau saya mohon maaf untuk penanya, saya tidak menjudge, tapi kalau di sini memang muncul keinginan, ya sudah putus asa, ya saya tidak mungkin melakukan, itu memang tidak boleh. Jadi tetap harus mendaftar. Nah, kita ini sudah punya uang. Uang saya ini tak titip, tak gue warisan cucuku, kok tak mendaftar. Nah, kita memang di sini bermain di definisi atau deskripsi azam ini, apakah nah kalau di memang nanti kembali ke konteks modern, ya, kita mau berhaji itu, kita benar-benar mau berhaji itu dengan pembuktiannya apa? Ya, kalau di konteks Indonesia berarti ya memang mendaftar. Ya, beli porsi. Daftar, ya. Harus daftar porsi. Daftar. Siapa tahu bisa dipercepat kedua. Seandainya ini saya kasih tahu, saya teknis, ya. Seandainya daftar pun nggak jadi berangkat pun tidak hilang. Karena uang itu akan kembali dan bisa digantikan. Nah, bisa digantikan oleh anaknya, kan boleh juga menghajikan. Oh iya. Nah, menghajikan orang tua yang itu semuanya. Selama dia sudah pernah berhaji. Artinya sebetulnya tetap jadi keputusan mungkin jalan pintasnya untuk pertanyaan ini, kalau memang sudah azam, sudah niat, ya daftar saja. Nah, mengenai usia tadi kata Ustaz Sigit, kan kita juga belum tahu. Siapa tahu bisa dipercepat, bisa tahu di usia itu pun juga kita seandainya tetap di masa tunggu itu, dia siapa tahu malah menjadi lebih sehat. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi tetap pada niatan itu. Kurang lebih maknanya bahwa tidak bisa kemudian kita lebih mengambil yuzoniyat dan mengalahkan qat'iyat. Yang saya maksud adalah bahwa batas usia, kesehatan ini kan yuzoniyat, tetapi kewajiban ibadah haji itu kan qat'iyat. Nah, tidak bisa kita memprioritaskan atau memilih yuzoniyat dan mengalahkan qat'iyat. Hal yang bersifat asumtif tidak bisa menggugurkan atau mengalahkan hal yang bersifat kewajiban. Wallahu ta'ala. Sesuatu yang pasti itu kan memang tidak bisa ditinggal, tidak dihapus oleh sesuatu yang asumtif, yang ragu, yang hanya sekedar don, hanya karena perkiraan. Oke. Jadi tetap
ini tetap harus daftar untuk ibu penanya ini, dan serahkan pada Allah, tetap berdoa, tetap itu. Di sisi lain niatul mukmin khairu min amalihi. Kalau kita sudah niat, insya Allah Allah catat. Orang mau tobat belum tobat saja, padahal mau tobat, belum tobat saja dia sudah masuk surga, padahal belum tobat. Kita ingat ketika ada orang habis membunuh 100 orang. Ketika dia mau membunuh, ketika mau dia tobat, mati di tengah jalan, padahal dia belum tobat, belum sampai di tempat dia mau tobat. Nah, itu pentingnya azam, pentingnya niat. Tapi bukti niat bukan sekedar pengen, tapi dibuktikan oleh Ustaz Imaduddin tadi adalah dengan kita daftar. Nah, kalau enggak hanya pengen itu bukan niat, bukan azam, ya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya, insya Allah kaitannya dengan haji, apalagi kepentingan haji untuk menyempurnakan. Orang yang enggak mau haji padahal dia mampu, itu matinya Yahudi, Nasrani, atau suruh milih tadi mah. Mau Yahudi apa Nasrani, yang jelas dia Majusi, dia bukan dimasukkan orang Islam. Kalau di Indonesia Gaduloco, uka-uka, gentayangan, uji nyali segala macam, ya. Baik, mudah-mudahan pertanyaan pertama terjawab. Kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua.